Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 Prodi Biologi Universitas Al-Ghifari akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Perkenalkan, nama saya Nurlaili. Nama saya Riza Akbariski. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Cara kerja sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang membawa darah dan menuju jantung. Arteri membawa darah dari jantung dan vena, kemudian membawa darah kembali ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia membawa oksigen, nutrisi, dan hormon menuju ke sel serta membuang limbah seperti karbon dioksida. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia bekerja berkat tekanan konstan dari jantung dan katup di seluruh tubuh. Tekanan ini memastikan bahwa vena membawa darah ke jantung dan arteri mengalirkannya kembali ke jantung. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan komponen paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Pada umumnya, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ukuran jantung yang berbeda-beda. Dalam sistem peredaran darah manusia, kecepatan jantung dalam memompa menjadi kunci. Semakin cepat jantung memompa, maka akan semakin cepat juga darah dapat mengangkut zat-zat metabolisme yang bersifat racun. Sementara itu, kualitas dari pompa jantung dipengaruhi oleh detakan jantung. Setiap kali jantung berdetak, darah dipompa dan sistem peredaran darah bekerja sesuai fungsinya. Jantung sendiri memiliki 4 ruang, 2 di atas dan 2 di bawah. Di antaranya, 2 ruang di bagian bawah adalah ventrikel kiri dan ventrikel kanan yang memompa darah keluar dari jantung. Dan ruang di atas adalah atrium kiri dan atrium kanan, mereka menerima darah yang memasuki jantung. Yang kedua ada arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Arteri memainkan peran kunci dalam mengatur aliran darah ke kapiler jaringan. Sekitar 10% dari total volume darah dan sistem arteri sistemik pada waktu tertentu. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, arteri mengangkut darah yang memiliki kandungan oksigen rendah. Darah diangkut dari ventrikel kanan ke paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, arteri mengangkut darah beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena. Vena membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Dengan begitu, paru-paru akan menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena baru saja dioksigenasi di paru-paru. Sedangkan dalam sistemik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang berkurang karena oksigen telah digunakan untuk kegiatan metabolisme dalam sel-sel jaringan. Yang keempat ada darah. Darah merupakan komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah sendiri mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi. Darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah manusia sangat dipengaruhi 4 komponen tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh supaya siklus darah bisa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem peredaran darah pada manusia. Ada 3 macam sistem peredaran darah manusia, diantaranya 1. Sirkulasi sistemik, 2. Sirkulasi pulmonal, 3. Sirkulasi koroner. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atrium atau 2 bilik jantung bagian atas ke ventrikel, 2 serambi bagian bawah.
Fase berikutnya disebut periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Dalam sistem sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Dalam tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. Proses ini dilakukan pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan darah. Sirkulasi pulmonal. Sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke vesikel paru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernafas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Detak jantung berikutnya memulai siklus baru, yaitu siklus sistemik. Sirkulasi koroner. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah yang kaya akan oksigen. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasang otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Looking after my health today give me a better hope for tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.